Pada subuh hari ini kita sudah sampai kepada mengafani jenazah. Biasa itu maka mengkafani jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan hadis dari Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila salah seorang dari kamu mengurusi jenazah saudaranya, maka hendaklah memperbaiki kafannya, atau artinya mengkafani dengan baik. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaklah baik-baik dalam mengkafaninya. Dua hadis ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita rimakadana perintah untuk mengkafani saudara kita dengan cara yang baik ini. Nah, inilah yang bagaimana modelnya mengkafani jenazah dengan cara yang baik, yang kira-kira yang berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya yang dianggap mengkafani jenazah dengan cara yang baik? Hendaknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Ya, ini kacitakan berwarna putih berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napuada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbisu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian berwarna putih. Fa innaha min hairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya. Hal ini yang mendasari masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa diusahakan mengkafani jenazah dengan kain putih. Kemudian selanjutnya, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutupnya yang pertama. Untuk laki-laki dengan 3 lembar kain, dan untuk wanita hendaknya menggunakan 5 lembar kain secara keseluruhan. Berdasarkan hadis dari Aisyah, hadisna Aisyah cerita imakada, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain Yaman yang putih dari sahulia, tanpa baju dan tanpa surban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain. Ya, ini yang menunjukkan bahwa laki-laki itu dengan 3 lapis kain. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perempuan disebutkan bahwa 5 kain. Tapi hal ini berdasarkan hanya kesepakatan ulama, karena nasabah yarmakun raye dilebihkan
dari kaum laki-laki dalam hal menutup aurat. Tapi jenisnya kalau laki-laki renang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa baju dan tanpa surban. Nah, kalau perempuan ada istilahnya nanti disebut ya senge kedalaman, angka dalamanna, angka apa bukulunna makun raya. Jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Jadi ilebak memen ni kainnya. Kemudian untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup. Jadi kamemen ni tulukna, pengikat yang tulukna rupole biasa dari kain juga yang dijahit. Ada juga yang tidak dijahit, tidak memungkinkan, tidak mewajibkan maka dijahit paro kainnya. Yang penting ada kain, ada pengikatnya. Dan ini masyarakat muslimin yang menjadi kadang perbedaan angka pendapat maka dah 5 pastiokna, angka tu maka dah 7 pastiokna. Tapi secara umum tidak disebutkan bahwa jumlah pengikatnya harus sekian. Dalam tata cara yang disebutkan bahwa untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Ya potosi ko memang agak sulit. Sebenarnya tujuannya untuk meletakkan tali di bawah kain penutup untuk mempermudah narik komelok ni isio. Tapi ini hanya untuk mempermudah saja. Detoga gama kada ketentuan harus itar memen nih. Ya apa kalau memang mau dilakukan talinya diikatkan pada jenazah sesudah ditutup tidak jadi masalah. Bagi jenazah perempuan tadi disebutkan bahwa 5 kain hadisnya Poleri Laila binti Qani As-Thaqafiyah. Watunna mate Ummu Kulthum ini anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlibat Laila binti Qani As-Thaqafiyah memandikan. Nah cerita ye Laila binti Qani cerita bagaimana caranya Ummu Kulthum dikafankan. Kuntu fi man ghassala Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha. Saya terlibat di dalam mengurus jenazah Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matinya. Wa awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masyarakat muslimin, bukan Rasulullah yang mengkafani anaknya, bukan Rasulullah yang mengkafani memandikan anaknya, tapi nang makun raya. Tapi riwayat tunna dimandikan anaknya. Waktu dimandikan anaknya Rasulullah angkamoi tapi dia nak terlibat nator mi. Nana cerita ni Ummu Kulthum nange Laila binti Qani maka da awalu ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hika'u. Yang pertama naleki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi malengi pawalunge. Orang yang mengkafani itu Rasulullah malangi. Yang pertama naleki Nabi sallallahu alaihi wasallam riwatunna iwalung anakna. Ia naritu kain yang besar ini yang menjadi yang terakhir nanti yang jadi pembungkus. Kemudian selubung. Kemudian kain yang lain masyarakat muslimin yang dipakai untuk penutup. Kemudian sesudah itu dimasukkan ke dalam pakaian lain. Teluni. Jadi seakan-akan perempuan itu biasanya ada baju dalamannya. Ada dalaman yang dipakaikan untuk perempuan. Nah, jadi ada kain penutup kepala, ada dalaman. Saya kira kalau kita di memiliki kain ngoko pak balu kain kafan ni angka na jaji memang untuk laki-laki koi podami kedaurane ilingang angka na jaji. Kemudian juga kalau perempuan angka na jaji semua yang lima macam.
Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na cerita Laila binti Qani Ats-Tsaqafi Makkah. Selama itu Rasulullah di tengah pintu membawa kafannya dan memberikan kepada kami satu persatu. Jadi Rasulullah matorokangnya angkai taton Nabi sallallahu alaihi wasallam riwatuna idio anakna alena matorokang tahu akan nasna kain kafannya. Maka dah ia jolo napa ia jolo. Sehingga disebutkan bahwa ini lima macam, 5 kain. Kemudian setelah itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai ditutup, jadi kalau sudah puramanan nih 5 lapisnya, ada penutup kepalanya, ada dalamannya, ada kain kalau perempuan, kalau laki-laki tanpa baju, tanpa surban, ya langsung dipakaikan 3 lapis, walaupun masyarakat muslimin 1 lapis, 1 lapis, 1 lapis. Insyaallah mudah-mudahan setelah materi selesai, panitia melaksanakan praktik pengurusan jenazah di masjid kita ini supaya terbentuk tim pengurus jenazah. Setelah selesai ditutup, ya kalau semuanya selesai prosesnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul sebelah kiri. Kenapa dengan simpul sebelah kiri? Supaya gampang terbuka ketika dikuburkan. Kemudian termasuk diantaranya adalah memberikan wangi-wangian. Jadi memang disunnahkan untuk memberikan wangi-wangian seperti parfum atau kapur barus atau yang lainnya, kecuali bagi mayat jenazah yang sedang berihram. Nah ya sahabat, di antara larangan-larangan orang yang berihram adalah tidak boleh memakai parfum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jabir radhiyallahu an, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ajmartumul maital," apabila kalian memberikan wangi-wangian mayat atau jenazah, fajmiruhu thalatha. Jadi dianjurkan untuk memberikan wangi-wangian bagi jenazah itu sebanyak 3 kali. Jadi memang sunnahnya memberikan jenazah 3 kali. Sedangkan orang yang berihram, kenapa Rasulullah tidak dianjurkan untuk diberikan minyak wangi? Hadisna Abu Abbas, poleri Abu Abbas, ketika berihram, bagi orang yang sedang berihram meninggal karena terjatuh, engkau sahabat Nabi ta berihrami, mereka melaksanakan haji ketika di padang Arafah, waqafi di padang Arafah, engkau siddi di antara rombongan Nabi ta buangi poleh kendaraanna. Kemudian ketika jatuh patah lehernya, kemudian meninggal masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr, wa kaffinu fi thawbaini, kemudian kafankanlah dia dengan 2 kain. Maksudnya 2 kainnya itu 2 kain ihramnya. Jadi dia tetap yartau, orang yang berihram iwalungi si bawa kain ihramnya. Kain ihramnya, wala tahinuhu wala tuhammiruhu ra'sahu. Maka jangan kamu tutupi kepalanya, janganlah kamu memberikan parfum, jangan memberikan wangi-wangian kepadanya. Angkatoh hadisana Ibnu Abbas makadang, iksilul muhrima fi thawbainil ladaini ahrama fihima, mandikanlah orang yang berihram dalam kedua pakaiannya yang dipakai berihram, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara sidr, wa kaffinuhu fi thawbaini wala tumissu bitibin, kemudian janganlah disentuhkan kepadanya wangi-wangian, jangan disentuhkan kepadanya wangi-wangian, jangan kamu berikan wangi-wangian, jangan menutup kepalanya.
fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati muhriman, karena sesungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berpakaian ihram. Orang yang meninggal berpakaian ihram dimandikan dengan pakaian, dikafani dengan pakaian ihramnya. Rasulullah mengatakan dibangkitkan dalam keadaan berpakaian ihram. Dalam hadis lain disebutkan yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian, angkai dibangkitkan risteri mundrinna Allah Ta'ala dalam keadaan bertalbiyah. Jayar yang berihram bertalbiyah dibangkitkan di risteri mundrinna Allah Ta'ala dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ya, orang yang berihram meninggal dalam keadaan berpakaian ihram, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling utama dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, jangan berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la tughalli li fi kafnin fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taghalu fil kafni fa innahu yuslabahu salban sari'an. Janganlah kalian Ali puadai maka ajak mutalliwa matu untuk mengkafani saya. Nasabak uang kalingai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka janganlah berlebih-lebihan dalam perkara kafan, karena sesungguhnya ia akan segera rusak. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anu melok moto masolang, janganlah berlebih-lebihan, karena hanya berdasarkan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan catatan dengan mengkafani jenazah. Apabila setelah dikafani ternyata ada keluar najis di tubuh jenazah, maka tidak perlu dimandikan kembali, cukup dihilangkan najis itu. Kemudian biaya pembelian kafan dari harta jenazah sebelum dibayarkan utang dan dilaksanakan wasiatnya. Jadi pengurusan jenazahnya dulu diurus, kecuali kalau saat ini biasanya ada yang menanggung, ada panitia-panitia. Tapi kalau tidak ada, maka masyarakat muslimin dari harta jenazah yang ditinggalkan sebelum dibagikan wasiatnya, sebelum dilaksanakan utangnya, jadi urusan jenazah dulu, baru urusan utang, baru wasiat, baru pembagian warisan. Jadi dari harta jenazah, harta orang yang meninggal, ketika ada, maka yang pertama harta jenazah itu dipakai untuk mengurus jenazahnya. Kemudian sesudah itu baru untuk membayar utangnya. Kemudian sesudah itu baru wasiatnya. Engkagama pasenna sebelum mati. Maka dah patamaraka sumbangan ok mujahidin sekian. Nariku angka sesananya baru ahli waris kemudian membagi warisan. Jadi ada wasiat, ada warisan. Jadi yang pertama urusan jenazah, urusan utang, urusan wasiat, lepas ia terluai masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru urusan warisan. Kemudian tambahan catatan, diperbolehkan mengkafani jenazah anak kecil dengan 1 lembar. Kalau anak bicu cukup dengan 1 lembar. Demikian pula diperbolehkan mengkafani jenazah orang dewasa dengan 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya jika tidak mencukupi kain sampai 3 lembar. Kemudian tambahan catatannya, dianjurkan untuk mengkafani para syuhada. Para syuhada, orang yang meninggal di medan perang, memusuhi namate. Para syuhada dengan pakaian yang mereka pakai saat terbunuh. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nasabah angka riwayatnya hadis dari Abdullah bin Tha'labah bin Sa'ir radhiyallahu an. Napuada ye Abdullah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi ta fi yaumi Uhudin, riasa perang Uhud. Di perang Uhud di sejarahnya banyak sahabat yang meninggal, yang pernah umrah dan ke Mekah, ke Madinah, insyaallah pernah dibawa untuk berziarah ke makam para syuhada di Uhud. Di situ ada kuburnya Hamzah bin Abdul Muttalib, amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati dibunuh dengan tombak. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam zammiluhum fi thiyabihim, bungkuslah mereka, selimutilah mereka dengan pakaian perang yang dipakai ketika berperang. Tapi dalam hal ini masyarakat muslimin, yang ada beberapa hal yang perlu dilepaskan. Semisalnya tetap dilepaskan adalah baju besi, kongkana pakai baju besi tetap dilepaskan, atau parang yang ada dipegang tetap dilepaskan. Kemudian diperbolehkan seorang menyiapkan kain kafan sebelum meninggal dunia. Ya ini makokoe wadi memang ipas dia memang ni. Yang pertama tujuannya mempersiapkan kain kafan untuk selalu kita mengingat kematian. Ya kau perlu memiliki kain kafan igatun di koro sedena ranjata. Bisa disiapkan. Yang pertama tujuannya supaya kita selalu mengingat kematian. Ada orang masyarakat muslimin mengingat kematian melibat tumisah natari ko kamarakna asal letamena sekamarakna na ngeras yang matingengnya. Nah sebab biasa kita kelupa setengah matingeng kita mengingat. Nah maka Nabi kita akthiru dzikra hadza min ladzah, perbanyaklah mengingat pemisah kenikmatan, yakni al-maut, yang dari itu amatingeng. Itana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimu aqyas, orang muslim yang mana yang cerdas, ya kegairu toma tepuk macai kegairu surun Allah Ta'ala. Maka dan Nabi ta al muslimul aqyas aktsarahum dzikra hadza min ladzah, yang paling banyak mengingat kematian wa isti'dadu alaiha, na inapa napasadia alena. Jadi kira-kira koi pasadia memang ni agata senai kain kafata igatungi atau itarui sedena ranjata salamelo ki matin roi tanga-tanga si sekada dia nama ita si bawa ki. Nah, ini bisa saja memberikan kita motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat yang namanya kematian. Angka na cerita ye Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, seseorang yang meminta kain burda yang sedang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka kain burda napake Nabi ta, kain panjang yang dipakai Rasulullah. Orang itu nailawi rokainna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, maka da inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Nailawi kainna Nabi ta napa, maka da saya tidak minta untuk saya pakai, dia tahu melok pakai. Sa'altuhu litakuna kafani, willawi untuk pancaji kain kafan. Sahlun fakanat kafanuhu, kemudian lanjutkan syaritan Sahal, maka dah riwatun namate ternyata kain kafan natong kain burda natong Nabi sallallahu alaihi wasallam napake mencaji kain kafan. Riwatun namate nasabat nawasiat kami, maka dah ia tu kain pak berena Nabi moleka sebagai kain kafan. Jadi boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyiapkan diri untuk menyiapkan kain kafan kita supaya kita mengingat kematian. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada biasa hal-hal yang terkait dengan kain kafan, maka biasa engkau tahu engkau pak guru, iya ipak guru watuna alena pasuru itu mate, watuna na pasuru itu mate nale pasio na itu mate na panaleka maleka siddi. Napa makada kagaye makada i pakai nasi ya bekeng i pakai bang rim ya bekeng supaya dia tu mapat dia leka apa era tomate benasa dia nampak dia leka. Jadi pakai nasi ngere. Jadi masyarakat muslimin yang cerita-cerita begini, cerita yang tidak ada dasarnya, bahkan menuju kepada kemusyrikan karena menggantungkan sesuatu hal kepada bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita senantiasa mencukupkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita menutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.